Saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Jumat tanggal 2 Juli 2021, hari biasa dalam Pekan Biasa yang ke-13. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Matius, bab atau pasal 9, ayat 9 sampai dengan ayat 13. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Saudara-saudari yang terkasih, dalam Injil Matius bab 8 ayat 19 sampai dengan 20, Kristus bersikap dan bertindak begitu radikal. Ketika seorang ahli Taurat mau mengikut dia berkata bahwa dia tidak memiliki tempat untuk berteduh dan bernaung. Tetapi ketika melewati seorang pemungut cukai, Yesus malah memanggil dia untuk mengikut Yesus. Ini benar-benar sesuatu yang sulit diterima. Seorang pemungut cukai memiliki posisi yang sangat rendah bagi masyarakat Yahudi pada waktu itu. Saudara saya terkasih, ajaran dari para nabi waktu itu mengatakan bahwa pemungut cukai merupakan orang yang cemar. Kerohanian mereka sama kotornya dengan kulit orang kusta. Mereka harus dihindari kalau berpapasan di jalan. Mengapa pemungut cukai begitu dibenci? Kemungkinan karena banyak dari mereka sangat senang mengambil untung sehingga memungut pajak lebih dari yang seharusnya. Mereka juga dianggap sebagai alat bangsa penjajah untuk menindas orang Israel. Mereka begitu kotor dan korup. Mereka memperkaya diri di tengah-tengah bangsa yang sedang mengalami kesulitan begitu besar dengan cara menyerap uang dari bangsa sendiri untuk diberikan kepada kerajaan Romawi. Tentu wajar kalau orang Yahudi sangat membenci mereka. Nah, saudara saya yang terkasih, mereka mendatangkan kebencian itu pada diri mereka sendiri. Jadi mereka adalah pendosa besar, perampok dengan jabatan, dan pengkhianat Israel. Apakah baik kalau Yesus Kristus mengangkat orang seperti ini di dalam kelompoknya? Tentu tidak. Orang ini adalah sampah yang mengeruk keuntungan di tengah-tengah kesulitan orang lain. Tetapi bagaimanakah Yesus menilai orang ini? Dia bukan saja tidak menghindari pemungut cukai ini, dia bahkan mengundang orang ini untuk mengikut dia. Saudara yang terkasih, Yesus Kristus datang untuk mengampuni dosa manusia. Dia datang untuk memberikan kelepasan atas dosa bagi orang-orang berdosa. Dia datang ke dalam dunia tetapi tidak dipengaruhi oleh dunia ini. Dia datang dan memberikan perubahan yang sangat penting bagi dunia ini, yaitu memanggil orang berdosa untuk bertobat dan kembali kepada Dia. Tetapi pemanggilan orang berdosa ini hanyalah bagian dari hal besar yang sedang Dia kerjakan, yaitu memulihkan kerajaan surga di bumi ini. Dia melenyapkan penyakit dan dosa dari tengah-tengah umatnya. Dia membawa kembali umat Tuhan kepada damai sejahtera hidup bersama dengan Tuhan. Itulah sebabnya pemanggilan Matius ini berada di tengah-tengah narasi tentang mukjizat kesembuhan yang Kristus sedang kerjakan. Saudara saya terkasih, dosa seperti juga penyakit akan dilenyapkan di dalam dunia ini ketika Allah menyatakan kerajaannya.
Kedatangan Kristus memberikan tanda bahwa dosa dan penyakit sedang dan akan ditaklukkan dan dihancurkan sama sekali. Mengapa Kristus harus melakukan ini? Karena Dia berbelas kasihan kepada umatnya yang terus dikurung oleh dosa dan segala kelemahan karena pemberontakan mereka kepada Tuhan. Tuhan mengasihi kita yang berdosa. Tuhan memilih untuk menunjukkan belas kasihan-Nya yang mempermalukan semua pemimpin agama dan orang-orang saleh. Karena di tengah-tengah kesalehan dan wibawa agama mereka, ternyata mereka gagal berbelas kasihan. Mereka hanya tahu memelihara kelompok mereka sendiri dan merasa terganggu jika ada anggota kelompok lain bergabung dengan mereka. Nah, saudara yang terkasih, Tuhan Yesus tidak hendak menggabungkan orang berdosa ini ke dalam kelompok saleh tersebut. Tuhan Yesus hendak memanggil orang berdosa ini dan membuang kelompok saleh tersebut. Siapa yang gagal mempelajari belas kasihan Allah tidak mungkin memiliki kerohanian yang sejati. Kerohanian palsu yang dianut oleh para pemimpin agama Yahudi tidak punya tempat untuk orang lain yang berbeda. Orang lain dari golongan rohani yang beda akan dianggap sebagai gangguan. Maka dari itu di dalam ayat 13 Tuhan memerintahkan mereka untuk kembali belajar dari Hosea bab 6 ayat 6. Siapa yang mengerti isi hati Tuhan yang penuh belas kasihan, dia pasti akan mengerti mengapa Tuhan Yesus memanggil orang berdosa seperti Matius dan menjadikan dia murid-Nya. Saudara saya terkasih, untuk direnungkan. Sekarang yang harus menjadi perhatian kita adalah apakah kita tengah membentuk kelompok eksklusif yang merasa nyaman dengan sesama kita di dalam pengertian yang amat sempit. Bisakah kita bergaul dengan orang berdosa tanpa terseret oleh dia? Ataukah kita lebih senang berada di dalam kelompok kita yang nyaman, di mana semua orang ada pada level rohani yang sama? Kiranya ini bukan kelompok yang Tuhan mau. Tuhan akan membubarkan kelompok eksklusif seperti ini, menyuruh mereka pergi dan belajar lagi dari Hosea. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Biarlah kita memiliki hati yang penuh belas kasihan seperti Tuhan Yesus. Apakah yang diperlukan untuk meneladani Dia di dalam hal ini? Saudara saya terkasih, yang pertama adalah Tuhan Yesus memanggil orang berdosa untuk mengikut Dia, bukan sebaliknya. Yang kedua adalah Tuhan Yesus dengan kekudusan dan kebenaran yang mutlak sekarang rela berelasi dengan orang berdosa dengan begitu dekat. Dia bahkan makan bersama-sama dengan Matius. Lalu yang ketiga adalah Tuhan Yesus memosisikan dirinya sebagai tabib atau dokter, memosisikan orang berdosa sebagai orang sakit. Celakalah dokter yang punya banyak pengetahuan kesehatan tetapi menghindari orang sakit. Celakalah orang rohani yang mengenal Tuhan lebih dari yang lain tetapi menghindari orang berdosa. Celakalah orang yang nyaman di dalam kelompok kecilnya dan menghakimi semua orang lain tanpa mau bergaul dan terlibat di dalam kehidupan orang berdosa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah, ampunilah aku orang berdosa ini. Aku hanyalah kaum Farisi munafik yang menganggap diri suci. Engkau sajalah yang kudus, Engkau sajalah yang benar, Engkau sajalah yang layak diagungkan. Tetapi Engkau rela datang ke dalam dunia dan makan bersama-sama dengan orang berdosa. Aku begitu picik dan sombong. Aku sibuk menghindari mereka, padahal Engkau sibuk menjangkau mereka. Ampunilah aku, ya Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.